Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo Saudara Bambang. Halo Saudara Richard, senang bisa kembali bertemu ya. Amin. Amin, puji Tuhan. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati sebuah perikop di dalam Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan pasal 9 ayat 8. Secara khusus perikop ini membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu syarat mengikut Yesus. Amin. Topik ini didasari dari sebuah ayat di dalam Markus pasal 8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, di sini dikatakan bahwa untuk mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, juga memikul salibnya. Apakah dua hal ini sama atau berbeda? Baik, di sini dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Markus pasal 8 ayat 34 ini juga pernah disebut ya di dalam Matius pasal 6 ayat 21 sampai 28. Ya, di sana juga ada cerita yang sama, bagaimana Tuhan juga memberitahu kepada murid-muridnya bahwa suatu saat dia harus menanggung penderitaan, dia harus dibunuh ya dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi ada pewahyuan tentang penyaliban Kristus ya. Nah, ketika mewahyukan hal ini, Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur Yesus dengan keras. Ya, jadi background ayat ini adalah demikian, ya, sama dengan yang ada di dalam Matius. Ya. Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah, ini adalah pemikiran Petrus ya. Nah, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Ya. Jadi kita melihat di sini ada satu kata, yaitu memikirkan atau berbicara pikiran. Ya. Kemudian di ayat 24 Tuhan Yesus di ayat 34 ya tadi dikatakan bahwa ya, kalau mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya. Nah, ini berbicara diri ya. Diri itu apa? Memikul salibnya dan mengikut aku. Terus kemudian di ayat 35, siapa saja yang mau menyelamatkan nyawanya. Nah, ini ada tiga hal ya. Pertama adalah pikiran, kedua adalah diri, ketiga adalah nyawa. Ya. Pikiran ini adalah ekspresi dari diri kita. Ya, saya adalah apa yang saya pikirkan. Nah, saya ini berasal dari siapa? Saya ini berasal dari nyawa saya. Karena begitu saya tidak ada nyawa, ya saya nggak mungkin hidup, tidak ada pemikiran. Nah, berbicara nyawa ini adalah hayat jiwa. Atau dalam bahasa aslinya adalah suke. Jadi hayat jiwa itu sumber dari diri kita. Diri kita menghasilkan pikiran. Ya. Ini adalah satu penjelasan. Karena itu apa yang disebut dengan menyangkal diri, memikul salib.
Jadi ini adalah satu kelanjutan. Menyangkal diri berarti kita harus meletakkan diri kita, ya. Jadi meletakkan apa? Ya seperti yang Tuhan tegur di atas Petrus. Berarti kita harus meletakkan pikiran kita, ya, bukan pada kenyamanan diri sendiri, ya. Ini meletakkan pikiran kita kepada Allah. Ini menyangkal diri adalah kita benar-benar tidak memikirkan untuk diri kita sendiri, ya. Kita memikirkan apa yang Allah kehendaki, ya. Karena itu selanjutnya kan Tuhan juga memerintah supaya menyangkal diri dan memikul salib. Ya, berarti berbicara menyangkal diri adalah tidak memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kesenangan diri sendiri. Ya, jadi kita kehilangan kesenangan jiwa kita, kesenangan diri kita. Nah, itulah yang disebut dengan memikul salib, ya. Jadi menyangkal diri membuat kita itu bisa memikul salib, membuat kita bisa mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya, bahwa menyangkal diri membuat kita bisa memikul salib, ya, sehingga Betul. kita juga dapat jadi orang yang mengikut Tuhan, sehingga hal ini saling berhubungan. Kemudian di dalam ayat ini ya berbicara mengenai salib, ya. Bagaimana penerapan salib dalam kehidupan kita sehari-hari? Amin. Salib di sini kita harus jelas, ya. Banyak orang Kristen memiliki pemahaman yang keliru mengenai salib, ya. Memandang bahwa salib itu berarti menderita seperti Tuhan Yesus, ya. Aduh, kalau saya mau mengikut Tuhan kayaknya susah ini, menderita ini saya, ya. Wah, contohnya misalnya suami istri menyulitkan, ya, saling menyulitkan, suami disulitkan istri disulitkan oleh suami, atau mungkin orang-orang di sekitar kita menyulitkan kita, itulah salib, ya. Jadi memikul salib ini bukan demikian, bukan ada sesuatu yang menyulitkan di lingkungan kita, ya. Jadi penerapan memikul salib ini adalah kita itu diakhiri, ya. Tadi dikatakan kehilangan nyawa, kehilangan kenyamanan hayat jiwa kita. Kehilangan hayat jiwa ini bukan satu hal yang hal yang membuat kita terus di dalam penderitaan. Kenapa? Karena di situ ada Kristus yang dihidupkan, ya. Jadi menyangkal diri kita ini adalah supaya bukan diri kita lagi yang hidup. Karena kalau diri kita yang hidup, kita tidak akan sanggup memikul salib. Siapa yang sanggup memikul salib? Ya hanya Yesus. Dan Yesus sudah merampungkan salib itu. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus, ya, kita tidak lagi menggunakan diri kita, tidak lagi memikirkan diri kita, tidak lagi menggunakan hayat jiwa kita, kenyamanan diri kita, tetapi membiarkan Yesus bekerja di atas kita, ya. Ini adalah menerapkan salib di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi menerapkan Kristus, ya, hari demi hari mengakhiri kita, mengikis kita, ya. Kemudian membiarkan Kristus bekerja di atas kita, ya. Jadi bukan perkara menderita, tetapi mengakhiri, ya. Kita menderita karena diri kita belum diakhiri, ya. Kita merasa salib itu sulit karena, ya, diri kita masih kuat, ya. Tapi kalau diri kita sudah diakhiri, pikiran kenyamanan, pikiran yang berhubungan dengan diri kita itu diakhiri, ya, kita menjadi orang yang memikirkan Kristus. Tidak seperti Petrus tadi yang dikatakan iblis, ya, karena memikirkan apa yang dipikirkan manusia, ya. Kalau kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kehidupan sehari-hari manusia, ya, kita tidak bisa memikul salib, tidak akan sanggup mengikut Yesus.
Karena itu hari demi hari kita perlu menerapkan pengakhirannya sedemikian ini. Jika kita melakukan hal ini, kita akan menyadari ya, kita bukan sedang menderita, tetapi hari demi hari sedang ditambah oleh Kristus. Diri kita semakin diakhiri, dihabisi, tetapi Kristus semakin diperbesar. Nah, ini ada satu ayat yang saya ingat ya, di Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Amin. menaruh harapannya pada Tuhan. Kita harus sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memikul salib. Karena itu kita perlu bersatu dengan Tuhan hari demi hari, tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia pada umumnya. Baru demikian kita bisa mengikut Tuhan. Inilah syarat untuk mengikut Tuhan, Saudara Richard. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Inilah syarat untuk mengikut Tuhan, untuk menerapkan salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana kehidupan kita harus diakhiri. Ya, manusia lama kita, hayat jiwa kita harus diakhiri. Sehingga dengan demikian kita dapat ya, dengan mutlak ya, mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Ya, baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bambang dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari, saudara-saudari yang terkasih, pendengar podcast Emana, kita merespon firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan, terima kasih, Kau adalah Allah yang tahu kelemahan kami, tahu bagaimana kami sangat sulit untuk mengikut Engkau. Amen. Tapi terima kasih Engkau sudah memimpin di depan kami. Engkau terlebih dahulu mati di atas kayu salib. Engkau terlebih dahulu memikul salib, sehingga Engkau telah membuka jalan bagi kami. Kini kami hanya perlu terus membiarkan Engkau hidup di dalam kami. Kami perlu menyangkal diri kami, sehingga kami bisa membiarkan Tuhan terus memikul salib, terus menggarapkan salibnya di atas kami. Sehingga kami tidak lagi untuk diri kami sendiri, tidak lagi untuk jiwa kami sendiri, tidak lagi memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi kami bisa memiliki pikiran Kristus, kami bisa mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau terus memimpin langkah-langkah kami ke depan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya. Terima kasih. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak.